Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Na ila rabbina Sayyidi Syekh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani wa an musannifi hadzal kitab samahat al-imam Asy-Syaikh Salahuddin At-Tijani Al-Hasani wa an muassisil ma'had Yai Maftuh wa Bu Yai Marfu'ah wa radhiyallahu bihim anna, amin. Gantian saya yang bicara, semuanya diam. Anak-anakku sekalian, segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Kemarin kita sampai pada pembahasan bahwasanya interaksi antara orang yang masih hidup dengan yang sudah dihukumi mati, sudah tidak ada di alam dunia, itu sampai saat ini pun terasa dan kita kebagian manfaatnya. Pertemuan antara Rasulullah yang kala itu masih hidup dengan Nabi Musa alaihissalam yang sudah tidak lagi hidup di alam dunia, alias sudah terkena hukum kematian. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena interaksi inilah sholat yang seharusnya perintah pertama itu 50 rakaat menjadi 5 kali atau 5 waktu. Ini menjadi satu isyarat, menjadi satu pelajaran bahwa ada komunikasi yang bisa terjalin antara yang masih hidup dengan yang sudah mati. Juga riwayat hadis seorang yang bermimpi bertemu dengan sahabat Sabit bin Qais, sampai ngasih tahu masalah hutang, masalah harta, bahkan baju perangnya ada yang ngambil, ditaruh di mana, ketahuan. Ini juga menjadi contoh interaksi atau bisa juga komunikasi yang bisa difaham antara yang hidup dengan yang mati. Mungkin masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Kita teruskan. Wa an Umarah bin Hazmin radhiyallahu an. Dari Umarah bin Hazmin, semoga Allah meridhoi. Qala, Umarah bin Hazmin berkata, Ra'ani, telah melihat ni kepadaku Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalisan, sedang duduk. Maksudnya Rasulullah melihat saya sedang duduk ala qabrin, duduk di atas kuburan. Perhatikan ini, bagi kita yang sering ziarah ke kubur, perhatikan ini juga aturan. Di kuburan juga ada aturannya, apalagi di pondok, apalagi di sekolah, apalagi di kamar. Di kuburan ada aturannya.
Padahal itu antara yang hidup dengan yang mati. Untuk komunikasi, untuk interaksi antara yang hidup dengan yang mati juga ada aturannya. Di sini diceritakan, pernah suatu ketika Rasulullah melihat saya, katanya Umar bin Hazmi ini, melihat saya sedang duduk di atas kuburan. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah, ya sahibal qabri, wahai orang yang ada di kuburan itu, wahai orang yang sedang berada di kuburan, inzil, turunlah kamu, min alal qabri, turun dari atas kuburan itu, la tu'zi sahibal qabri, la tu'zi, janganlah menyakiti siapa kamu, sahibal qabri, pada orang yang ada di dalam kuburan itu. Maksudnya pada ahli kubur. Wala yu'zi, dan tidak sampai atau jangan sampai yu'zi, menyakiti siapa orang yang ada di dalam kuburan itu kepada kamu. Perhatikan, Rasulullah bilang, awas lu, jangan duduk di atas kuburan, kamu nyakitin orang yang ditanam, orang yang di dalam kuburan itu, dan yang di dalam kuburan itu khawatir juga bisa menyakitin kamu. Kepada yang sudah mati di dalam kuburan saja Rasulullah mengingatkan, jangan menyakiti. Al-idza'ah, menyakiti. Kalau kepada yang sudah mati saja Rasulullah melarang kita untuk menyakiti dengan duduk di atasnya, jangan sampai menyakiti orang yang ada di dalam kuburan, duduk di atasnya kuburan itu. Apalagi kepada yang sesama masih hidup, apalagi menyakiti sesama teman, apalagi menyakiti sesama yang sudah mati saja, yang sudah ada di dalam kubur, jangan disakiti. Apalagi yang sama-sama satu kamar, apalagi yang sama-sama satu kelas, satu pondok, jangan saling menyakiti. Ini wasiat Rasulullah, anak-anakku sekalian rahimakumullah. Ini wasiat dari kekasih kita, dari Rasulullah. Jangan mudah nyakitin orang. Kalau yang ada di dalam kuburan saja, kata Rasulullah, awas lu, bisa nyakitin kamu nanti, apalagi yang sesama masih hidup di kamar. Mungkin sekarang kelihatannya karena masih kecil, kamu merasa paling jagoan umpamanya di kamar atau di kelas, seenaknya kamu mendolimi teman kamu, memerintahkan seenaknya. Ingat, doanya orang yang terdolimi itu mujarab, mudah sekali dikabulkan oleh Allah. Kalau ada teman kamu yang merasa kamu dolimin terus, kemudian dia terus tersakiti, lantas terbersit dalam pikirannya sesuatu yang mendoakan ketidaknyamanan atau ketidakenan kalian, naudzubillah kalau sampai doanya ini terkabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati anakku. Ini hati-hati, jangan sampai menyakitin sesama, jangan sampai menyakitin orang yang ada di dalam kuburan.
duduk di atas kuburan itu sudah masuk kategori menyakiti. Kan tidak terasa apa-apa, kalian tidak tahu. Yang hidup tidak tahu bagaimana kondisinya di dalam kuburan. Rasulullah tahu. Rasulullah tersingkap bagi beliau ilmu-ilmu gaib, tahu kondisinya. Tidak mungkin Rasulullah memberikan peringatan, awas jangan duduk di atas kuburan, nyakitin. Gak mungkin Rasulullah bilang menyakitin kalau memang itu tidak menyakitkan. Gak mungkin Rasulullah berbohong. Jadi ini catat, etika kalau kalian ke kuburan, jangan sampai sembarangan kepada kuburan-kuburan yang kalian lewatin atau kalian dudukin. Karena kuburan mbah kalian bomnya di sini, kemudian sebelahnya nggak tahu kuburannya siapa, kalian enak-enakan saja. Gino motor. Itu nak, hati-hati. Fadalla, maka menunjukkan apa hadis, ala anna sahibah hadzal qabri, bahwasanya ahli kubur ini hayyun, hidup, lahu bagi sahibul qabr tasrifun biddorri, bisa atau dapat membahayakan, fiman kepada siapa saja, yu'dhi yang menyakiti siapa man, hi pada sahibi hadal qabri. Ini sekali lagi, ini juga menambahkan bagaimana tata krama kita, bahkan muamalah kita kepada mereka yang sudah ada di dalam kuburan. Makanya usahakan kalian, meskipun naik motor, naik mobil, kalau kalian melewati kuburan, biasakan assalamualaikum ya ahlal. Itu sudah menghormati mereka. Siapa tahu di antara banyak kuburan itu ada termasuk ahlullah, ada mereka yang termasuk as-siddiq. Kemudian mereka menjawab salam kita. Maka itu sudah interaksi saling menghormati. Geno boboten. Kita teruskan, wa'lam, dan ketahuilah, annahu, bahwasanya sya'n, la yajuzu, tidak la yajuzu, tidak boleh, tolabun naf'i, meminta bantuan, meminta kemanfaatan, illa minal ahya'i, kecuali dari orang-orang yang hidup. Ini benda mati, ini benda mati umpamanya. Wahai Mik, tolong dong keluarkan api, saya pengen api, saya pengen pulpen. Nah ini contohnya minta apa, meminta sesuatu kepada yang mati, benda mati. Tidak boleh begitu. Kalau umpamanya tolong dong ambilin pulpen, nah itu kepada yang sesama hidup. Maka di sini dikatakan wa'lam annahu la yajuzu talabun naf'i illa minal ahya. Walida, oleh karena itu, fa innahu, maka sesungguhnya sya'an, la yutlabu, tidak diminta, la yutlabu, tidak diminta, an-naf'u, apa kemanfaatan, minason fil awal, dari kelompok pertama. Kelompok pertama siapa? Arwahul kafirin, ya, ruh-ruhnya orang kafir. Gak boleh kita ketika berkunjung ke kuburannya orang kafir kemudian, Mbah minta tolong Mbah, mudah-mudahan rezeki saya lancar, kasih saya uang Mbah dalam kuburan. Gak boleh gitu. Kelompok pertama nggak boleh dimintain tolong.
Wala asani, tidak boleh juga minta pertolongan atau minta kemanfaatan dari kelompok yang kedua. Siapa kelompok yang kedua? Arwahul muslimin amah, orang kaum muslimin yang awam. Wala salis, dan juga tidak boleh minta kemanfaatan dari kelompok yang ketiga. Bal, akan tetapi, saya maknain begitu, ziaratuhum, adapun menziarahi mereka, datang ke kuburan mereka, takunu, ada apa ziarah, lil imdadi, untuk memberikan madad. Ada imdad, ada istimdad. Kalau imdad itu memberi madad, memberi pertolongan, memberi bantuan. Kalau istimdad meminta pertolongan, meminta bantuan. Nah, umat Islam, kita yang datang ke kuburan-kuburan dari tiga kelompok itu, kita nggak minta kemanfaatan dari mereka, tapi kita justru menolong mereka. Loh, gimana caranya? Orang sudah hidup kok nolong yang sudah mati? Bagaimana cara menolongnya? Bi antad'u lahum, bi antad'ua, dengan cara berdoa siapa kamu, lahum, untuk mereka. Jadi kita datang ke kuburan untuk mendoakan. Contohnya, Allahumma, ya Allah, ighfir lihadal mayyit, ampunilah untuk mayit ini, ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ij'al qabrahu raudatan min riyadil jinan, wala taj'al qabrahu hufratan min hufaril niron. Nah, itu kita menolong mereka, orang yang ada di kuburan ini, dengan cara berdoa kepada Allah supaya dosanya diampuni, mendapat kasih sayang dari Allah, dimaafkan segala dosa, kemudian kuburannya itu dijadikan seperti taman surga, bukan menjadi kuburan yang menjadi, bukan kuburan sebagai bagian dari neraka. Ini doa kita. Berarti kita menolong orang yang ada di kuburan itu dengan cara berdoa. Wa tatarahhama alaihim, dan dengan cara memintakan rahmat kepada Allah, alaihim, atas mereka. Jadi kita minta tolong agar Allah melimpahkan rahmatnya kepada ahli kubur ini. Wa taqra'u, dan membaca siapa kamu, lahum, bagi mereka ahli kubur dari kelompok-kelompok itu, ma, pada apa-apa, pada ayat, pada doa, yasilu, yang sampai apa ma, hum, kepada mereka, minal qur'ani, dari ayat-ayat Al-Quran, wa ghairihi, dan selain ayat-ayat Al-Quran, seperti doa dan sebagainya. Ini tidak boleh kita datang ke kuburan orang kafir, orang muslim yang awam itu, orang mukmin yang awam, kemudian kita tolong biar saya sukses ujian, biar saya cepat hafalannya, Nah, itu nggak boleh. Justru kita mendoakan mereka, bukan kita minta doa kepada mereka. Paham ya? Itu kepada ruh-ruh atau arwah-arwah dari tiga kelompok itu. Ammas syuhada'u, adapun para syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, faqat, maka sungguh, nuhina, telah dilarang siapa kami, nuhina, telah dilarang siapa kita, binasil Quran,
dengan pelarangan yang langsung dari ayat Al-Quran. Dilarang apa kita? Annakula, pada akan berkata siapa kita, anhum, tentang mereka, amwat. Jadi kita dilarang mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang sudah mati. Ini dicatat, syuhada itu kita tidak boleh bilang sebagai orang yang sudah mati. Wala annah sabahum, dan juga tidak boleh annah sabah, menganggap siapa kita, hum, kepada mereka, amwatan, pada orang-orang sudah mati. Mengatakan mereka sudah mati tidak boleh, menganggap atau menyangka bahwa mereka juga sudah mati itu juga tidak boleh. Qala ta'ala, Allah berfirman, wala taqulu, dan janganlah mengatakan siapa kalian, liman, kepada orang, yuktalu, yang terbunuh, siapa man, fi sabilillahi, terbunuh di jalan Allah, amwatun, sebagai orang-orang yang mati, bal, akan tetapi, ahyaun, bal, akan tetapi, ahyaun, mereka itu orang-orang hidup, walakin, akan tetapi, la tash'uruna, tidak merasakan siapa kalian. Hati-hati kalian duduk di atas kuburan, khawatir kuburan yang kalian dudukin itu adalah kuburan ahlullah, waliullah, kekasih Allah. Enggak mungkinlah kuburannya jelek. Oh, jangan kira nak. Jangan kira. Mungkin yang tidak tahu kalau dia waliullah itu adalah masyarakat sekitarnya ketika nguburin dia. Tidak ada yang tahu kedudukan waliullah selain Allah. Pernah ada satu cerita, ya, dengerin. Ada satu, insya Allah ini termasuk ceritanya Bani Israel. Satu orang yang dia itu terkenal sekali dengan kejahatannya, suka melakukan maksiat, suka mabuk-mabukan, suka berzina, suka berjudi, pokoknya semua dosa dalam jenis-jenisnya di kehidupan ini sudah dilakukannya. Masyarakat semua tahu kalau orang itu pendosa, penjahat, label kejelekan semuanya terarah kepada orang itu. Suatu ketika saat datang sakaratul maut, masyarakat tidak ada yang peduli ke dia. Dia terasing dari tetangga, bahkan dari keluarganya terasing, hingga dia akhirnya keluar sampai di perbatasan desa, di tempat di sana dekat dengan sampah-sampah. Gak ada yang peduli karena sudah tahu dia penjahat. Masyarakat tahunya dia itu seorang penjahat, pendosa. Akhirnya ketika sakaratul maut, tidak ada yang ngopenin dia, tidak ada yang peduli, dan dia menyadari orang-orang benci ke dia atas perbuatannya. Orang-orang semuanya membencinya karena memang sikapnya, pekerjaannya, kelakuannya selama ini menjadi alasan kenapa masyarakat, keluarga, dan penduduk sekitar membenci dia. Ketika sakaratul maut, dia sadar. Maka di tengah-tengah kesadaran itu dia menginsafi dan dia ingat kepada Allah. Ya Allah, akhirnya dia bertaubat, menyesali perbuatannya semasa hidup,
dan dia rela kalau saat ini semua orang tidak ada yang ngereken dia. Maka singkat cerita orang ini matilah. Mati di tepian desa dekat tumpuan sampah. Masyarakat tahu kalau itu sudah nggak ada yang mau ngereken. Akhirnya saya lupa ini kisahnya Nabi Musa atau waliullah. Akhirnya sang kekasih Allah ini yang menjadi syekh, yang menjadi wali, saat tidur, tapi insya Allah ini cerita Israiliyat, ceritanya Bani Israel. Lantas Allah ngabarin kepada Nabi Musa, wahai Musa, tolong dirawat dan tolong disucikan, disolatin dan dikuburin dengan benar. Ada satu kekasihku, katanya Allah, ada satu kekasihku yang sudah wafat, ada di pinggiran desa itu. Lantas Nabi Musa datang mencari jenazah itu. Nah, setelah mencari jenazah itu, umatnya Nabi Musa yang melihat Nabi Musa mencari sedang ada di luar, mereka bertanya, ada apa wahai Nabi? Saya mencari seseorang yang sudah mati. Ketika ketemu masyarakat yang kenal, ayo ketika sudah ketemu, lantas Nabi Musa ngajak, ayo kita rawat jenazah ini, kita mandikan, kita sholatin dan kita kuburin dengan benar. Masyarakat pada waktu itu ngingetin Nabi Musa, wahai Nabiullah, dia itu kan pendolim, pendosa. Kenapa kok harus kita menghormati jenazahnya? Semua masyarakat di sini tahu kalau orang itu sangat jahat, orang itu sangat dolim. Kemudian Nabi Musa bilang, Allah sudah mengabarin saya bahwa orang ini tidak seperti yang kalian kira. Dia ini adalah termasuk kekasih Allah. Kaget semua masyarakat. Kok bisa begitu ya Nabi Allah? Hanya Allah yang tahu. Saya mendapatkan perintah dari Allah untuk memandikan, mensucikan, mensolati dan menguburin. Lantas karena Nabi Musa yang bilang, hanya masyarakat pada waktu itu ikut. Nah, maka dikuburinlah si jenazah ini setelah sebelumnya dimandikan, disucikan, lalu disolatin. Banyak akhirnya yang sholat karena Nabi Musa bilang orang ini adalah kekasih Allah. Nah, dari kisah ini apa yang bisa kita pahamin? Bahwasanya apa yang dianggap oleh masyarakat sekitar itu belum tentu bisa dijadikan, belum tentu benar. Anggapan masyarakat sekitar tidak bisa kita jadikan patokan. Ya, contohnya dengan model kuburan. Mungkin sekarang ciri-cirinya kuburan yang waliullah, kuburan besar, orang besar itu kan dengan cara kuburannya bagus. Model seperti kuburnya sunan-sunan wali-wali, Sunan Ampel, Sunan Giri, kuburannya besar-besar. Itu sudah diketahui secara umum. Ada juga waliullah ini yang tidak diketahui oleh masyarakat pada waktu hidup, yang tahu hanya Allah. Nah, yang ini yang kita tidak tahu. Makanya hati-hati kita. Hati-hati jangan sampai menyakitin waliullah yang ada di dalam kuburan. Oh, ini saya tahu kok orangnya tetangga ini. Apa yang kamu tahu bisa jadi itu berbeda. Genomobotan. Apa yang kita tahu bisa jadi itu berbeda. Jadi sekali lagi hanya Allah yang tahu bagaimana kedudukan seorang. Karena detik-detik terakhir saat menjelang kematiannya itu dia diberikan anugerah ampunan oleh Allah dan diberikan pangkat sebagai kekasih Allah. Ini namanya husnul khotimah. Banyak juga orang yang awalnya ahli ibadah, tapi ternyata kenyataannya berbeda, mendapatkan su'ul khotimah. Na'udzubillah, ada juga namanya Nabi Jarjis.
Sudah pernah saya cerita ini. Nabi Jarjis, bukan Rasul, ada Nabi, ada Rasul. Nabi Jarjis ini termasuk Bani Israel. Dia itu ahli ibadah. Ibadahnya sangat kuat sekali. Dia mempunyai satu tempat di mana dia beribadah di sana selalu. Suatu ketika Jarjis ini saat melaksanakan sholat, ibunya manggil, "Wahai Jarjis." Nah, kemudian terbersihlah dalam hatinya, saya meneruskan sholat saya atau saya menjawab panggilan ibu saya. Ini padahal setingkat Nabi ya. Ternyata Nabi Jarjis ini meneruskan sholatnya. Dia lupa untuk menjawab panggilan ibunya. Ketika dipanggil tidak mau menjawab, lantas ibunya bilang begini, berdoa, "Anak saya ahli ibadah, tapi saya panggil tidak mau jawab. Ya Allah, jangan sampai engkau matikan anak saya sebelum dia bertemu dengan wanita tunasusila yang jahat, sebelum dia merasakan kejahatannya wanita tunasusila, sebelum dia merasakan kejahatannya." Apa bahasanya yuk? Tahu wanita tunasusila ya? Wanita nakal gitu. Singkat cerita, suatu hari si Jarjis ini kedatangan seorang wanita nakal. Wanita nakal yang menggoda dia. Nah, menggoda untuk bisa bersama Jarjis malam itu. Si Jarjis karena ahli ibadah, tentu dia dengan mudahnya menolak dan tidak mau, tidak tergoda sama sekali. Si wanita nakal ini karena sudah nafsu sama ahli ibadah, Nabi Jarjis enggak mau, si Nabi sama Jarjis ditolak, lantas dia keluar dan ketemu dengan tetangganya Nabi Jarjis, seorang pengembala. Akhirnya tidak ada rotan, akar pun jadi. Enggak dapat sama Jarjis, ya dapat dengan pengembala. Terjadilah hubungan suami istri, perzinahan antara wanita nakal ini dengan pengembala itu. Beberapa waktu kemudian si wanita nakal ini hamil. Nah, ketika dia hamil, lantas dia datang lagi ke Nabi Jarjis, bilang, wahai Nabi, wahai Jarjis, ini adalah anak kamu. Ini hasil hubungan kita. Lantas Jarjis tidak percaya, tidak merasa melakukan. Tapi si wanita nakal ini bilang ke masyarakat sekitar, kalau ini calon bayi yang ada di dalam kandungan saya ini adalah anaknya Jarjis. Marahlah masyarakat, karena masyarakat tahunya Jarjis ini ahli ibadah, ternyata dia sudah menghamili seorang wanita. Maka tempat ibadahnya Nabi Jarjis dirobohin, dibakar sama masyarakat. Nabi Jarjis, dia ahli ibadah, penyabar, ya dia cuma bisa pasrah, menyerahkan semuanya kepada Allah. Tapi karena Nabi Jarjis termasuk kekasih Allah, lantas Nabi Jarjis kemudian setelah anak itu lahir masih bayi yang anak dari wanita nakal itu lahir, ditanya oleh Nabi Jarjis, "Ya gulam, man abuka?" Wahai anak kecil, wahai bayi, siapa bapak kamu? Di depan masyarakat itu. Si bayi ini jawab, "Bapak saya adalah si pengembala yang di tetangganya rumah kamu." Maka kagetlah masyarakat pada waktu itu. Kaget karena ternyata yang bersalah itu adalah si pengembala tetangganya Nabi Jarjis, tapi mereka menghukum
Nabi Jarjis. Tempat ibadahnya kemudian dibakar sama mereka. Nah, ketika tahu kebenaran, lantas mereka minta maaf dan mereka berjanji menawarkan kepada Nabi Jarjis, apakah tempat ibadah kamu akan kita bangun yang terbuat dari emas? Nabi Jarjis bilang, tidak usah, bangun sebagaimana adanya saja. Ini meskipun ahli ibadah, tapi kalau menyakiti ibunya, doa dari seorang ibu itu nak, subhanallah, mustajab. Bayi yang ditanya oleh Nabi Jarjis adalah satu dari beberapa bayi-bayi yang bisa berbicara saat di dalam buayan. Siapa lagi yang bisa bicara ketika bayi? Nabi Isa. Ada lagi? Siapa? Bayi yang menjadi saksi atas kebenaran Nabi Yusuf. Ingat kisahnya Nabi Yusuf, yang Nabi Yusuf dirayu sama Siti Zulaiha, kemudian Nabi Yusuf nggak mau, tapi karena sampai baju bagian belakangnya Nabi Yusuf itu ditarik dan robek. Ketika suaminya Siti Zulaiha datang, sang gubernur Mesir waktu itu, Siti Zulaiha malu dong, masa istrinya gubernur dikira mau memperkosa Nabi Yusuf yang ganteng, hanya menyalahkan Nabi Yusuf. Singkat cerita, pada waktu itu adalah bayi yang menjawab, in kudda min duburin fasodakot wahwa minas. Nah, itu minal kadibin. In kudda min kubulin fasodakot wahwa minal kadibin. Wa in kudda min duburin fakadibat wahwa minas sodikin, dan seterusnya. Itu yang kedua. Ada lagi bayi yang masih kecil. Bayinya siapa? 4 bayi ini adalah bayi-bayi di zaman bayi-bayinya orang Bani Israel. Yang satu Nabi Isa, yang kedua yang ditanya oleh Nabi Jarjis, yang ketiga yang menjadi saksinya Nabi Yusuf. Ada lagi seorang ibu ketika itu bawa bayi di zaman Bani Israel juga. Ketika si ibu ini melihat seorang yang gagah perkasa, kelihatan wibawanya kaya raya, dia seorang petinggi kerajaan, si ibu ini berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anak saya ini nanti menjadi seperti itu ya. Ketika ibu itu selesai berdoa seperti itu, si bayi ini menoleh kepada orang yang diinginin sama ibunya. Dak, saya tidak mau kalau seperti itu. Kaget ibunya bicara. Di lain kesempatan, si ibu itu bertemu dengan seorang wanita yang masyarakat sekitar menganggapnya sebagai wanita yang nakal, wanita tunasusila. Ibu itu doanya begini, ya Allah, mudah-mudahan anak saya nggak seperti orang itu ya. Mendengar doanya ibunya seperti itu, si bayi ini noleh lagi. Enggak ya Allah, saya mau seperti itu ya Allah. Lantas ibunya tanya, loh kenapa? Orang yang ibu senengin dan ibu mau saya menjadi seperti dia, itu adalah orang yang diktator, jahat, yang selalu bertindak dolim. Sementara wanita yang ibu tadi berlindung agar saya tidak seperti dia, dia adalah seorang yang baik, yang mendapat hinaan atas kesalahan yang tidak pernah dia lakukan. Nah, si bayi ini tahu, dan itu salah satu kehebatan bayi. Sayang kalian dulu waktu bayi nggak bisa bicara, akhirnya sekarang banyak. Karena kalian dulu masih bayi nggak bisa bicara, sekarang ini kalian banyak
Geno boboten. Coba kalian dulu waktu bayi sudah bisa bicara, umur 3 bulan sudah bisa main bola. Bosan udah kalian main bola. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada lagi riwayat satu bayi yang bisa berbicara, yaitu bayi anaknya Masitotu binti Fir'aun. Masitoh itu bukan nama ya. Masitotun itu artinya juru sisir. Mustun itu sisir, Masitotun itu wanita juru sisir anaknya Fir'aun. Jadi jangan. Nah, suatu ketika Masitoh ini nyisirin anaknya Fir'aun. Ketika sisirnya jatuh, dia bilang astagfirullah. Lantas anaknya Fir'aun dengar, apa itu kamu nyebut bapak saya kah? Bukan, yang saya sebut adalah Tuhan alam semesta. Dia adalah Tuhan kita semua, bahkan Tuhannya bapak kamu. Kamu kok berani? Akan saya laporkan kamu ke bapak saya. Nah itu, singkat cerita seperti itu, akhirnya anak-anaknya Masito ini ditaruh di air yang mendidih. Semua, sampai yang terakhir si bayi ini. Dan bayi itu juga akhirnya berbicara. Sebelum ditaruh di air yang mendidih, si bayi itu berbicara. Itu beberapa kisah dari bayi-bayi Bani Israel yang bisa berbicara saat di dalam buaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bun, kita teruskan. Karena para syuhada itu tidak boleh kita anggap mati, tidak boleh kita sebut mereka orang yang sudah mati. Artinya mereka itu adalah orang yang hidup. Karena mereka hidup, fayajuzu, maka boleh tolabun naf'i, apa meminta kemanfaatan, minhum, dari mereka para syuhada. Karena innahum, sesungguhnya mereka syuhada, ahyaun, ialah orang-orang yang masih hidup. Allahumma sholli ala Muhammad. Amma siddiquna wan nabiyuna, adapun ruh-ruhnya orang-orang as-siddiq dan ruh-ruhnya para nabi, fahum, maka mereka as-siddiqun dan para nabi itu, fahum, maka adapun mereka as-siddiqun dan para nabi itu, a'la, lebih tinggi derajatnya, a'la, lebih tinggi, minas syuhada'i, dari para syuhada, darajatan, derajatnya. Kalau yang syuhada saja tidak boleh kita anggap mati, apalagi yang derajatnya lebih tinggi dari para syuhada, yakni as-siddiqun dan an-nabiyun atau al-anbiya. Kalau yang lebih rendah saja derajatnya tidak boleh kita anggap mati, apalagi yang derajatnya lebih tinggi. Begitu maksudnya. Fayajuzu, maka bolehlah, kadzalika juga, tolabul khairi, apa meminta kebaikan, minhum, dari mereka as-siddiq dan an-nabiyun. Inna hayatahum, karena sesungguhnya kehidupan mereka as-siddiqun dan nabiyun, kamilat. Inna hayatahum, karena sesungguhnya kehidupan mereka as-siddiqun dan para nabi itu, kamilatun, ialah kamil, sempurna. Watasrifuhum, dan adapun pergerakan atau laku mereka itu, tamun, juga sempurna. Watakunu, dan ada
ziyaratuhum, apa menziarahi kuburan mereka, lil istimdadi, ialah untuk memohon madad, bukan untuk meminta madad. Paham ya? Kalau kepada umat Islam umum, kepada kaum mukmin umum, kita datang ke kuburan mereka untuk memberikan bantuan doa. Tapi kalau datang kepada syuhada, kaum as-siddiq, kemudian kepada para nabi, kita bukan saja memberikan bantuan doa, tapi kita juga mengharap keberkahan dari mereka agar kita menjadikan, lihat-lihat, kita menjadikan ziarah ke kuburan, kita menjadikan ziarah kita ke kuburan kaum as-siddiq dan ke para nabi itu sebagai wasilah atau perantara untuk doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahimtum? Inilah anak-anak sekalian rahimakumullah, satu pelajaran, satu ilmu bagi kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan alam bagi kita gaib, karena kita tidak bisa merasakan. Kalian tahu, masing-masing orang dari kalian itu ada penjaganya dari kalangan malaikat. Satu orang itu ada sekitar 10 malaikat yang jaga. Tapi kita nggak tahu. Lihat, kita nggak tahu. Di sebelah kanan kita ada malaikat, sebelah kiri ada malaikat, depan kita ada malaikat, belakang ada malaikat, atas bawah semuanya kita ini dikelilingin oleh malaikat. Dalam riwayat hadis, kalau sampai malaikat ini pergi dari seorang manusia sebentar saja, maka kejahatan iblis langsung menyerang kita. Kita ini dijaga oleh para malaikat atas perintah Allah. Sekali lagi, ini merupakan kecintaan dari Allah untuk kita para manusia. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.